Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi hari ini dengan Kak Vegi di Sekolah Minggu GKE Maranatha Banjarbaru. Hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2021. Dimanapun saat ini kalian sedang berada, besar harapan kakak kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita tentang firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa, kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu meskipun dari rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong juga Kak Vegi yang akan menyampaikan Tuhan, supaya ia bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dasar kebenaran firman Tuhan untuk sama-sama kita pelajari hari ini adik-adik terdapat di kitab perjanjian baru, yaitu Ibrani pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-28. Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 28. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1-3. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita baca kitab Ibrani ini dari awal, kita akan tahu imam yang dimaksud oleh penulis adalah Tuhan Yesus. Kakak, emang imam itu siapa sih kak? Alkitab Perjanjian Lama khususnya pada Keluaran dan juga Imamat mencatat bahwa imam adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pengantara antara umat manusia dengan Allah. Salah satu tugas dari imam adalah menerima persembahan dari umat yang kemudian nantinya akan diberikan kepada Allah dengan cara khusus yang hanya bisa dilakukan oleh imam. Persembahan tersebut biasanya berupa hewan ternak terbaik yang dimiliki oleh umat. Namun adik-adik, imam yang dicatat oleh Alkitab adalah manusia biasa
yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Hal ini diperjelas pada ayat yang sudah kita baca sama-sama tadi, di ayatnya yang ke-27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Melihat semua itu, Allah menghadirkan satu pribadi yang kudus sebagai penyelamat umat manusia dari dosanya. Pribadi itu kita panggil dengan nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada ayatnya yang ke-26 dan 27 berkata, "Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga." Nah, adik-adik, kita akhirnya tahu bahwa sekarang kita punya seorang pengantara, seorang imam besar yang hidup kudus dan sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang menjadi tugas kita untuk membagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, pada saat ini mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu boleh tersimpan di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mengingat setiap orang yang bekerja di ladang-Mu, yaitu Bapak, Ibu Pendeta, Penetua Diakon, Vikaris, guru-guru agama Kristen, guru-guru sekolah minggu, setiap orang yang boleh terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, tolonglah supaya mereka bisa melayani Engkau lebih lagi dengan kerendahan hati mereka. Lebih-lebih Tuhan, Engkau boleh memberkati kehidupan mereka. Tuhan, kami pada saat ini juga mengingat para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak dan Ibu Menteri, setiap orang yang Tuhan boleh pilih menjadi pemimpin di negeri kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka, memberikan mereka hikmat supaya mereka bisa menentukan pilihan-pilihan terbaik, di mana pilihan tersebut bisa membawa kepada kebaikan bagi kami sebagai rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, biar Tuhan boleh memberkati kedua orang tua kami di dalam masa gumul dan juang mereka. Terkhusus biar Tuhan boleh memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, pada saat ini pandemi COVID-19 belum berlalu. Kami harus melaksanakan ibadah sekolah minggu masih dari rumah kami masing-masing. Tuhan, jika pandemi ini ada karena kelalaian kami sebagai umat-Mu atau karena dosa kami memohon pengampunan daripada-Mu Tuhan, sehingga kami disucikan, dikuduskan, dan biarlah pandemi ini segera berlalu dari kehidupan kami. Lebih-lebih Tuhan Yesus, kami mengingat jika pada saat ini ada sanak saudara kami yang bersedih karena kehilangan seseorang yang mereka kasihi di dalam kehidupan mereka.
Biarlah Tuhan pemeliharaanmu, kesetiaanmu tetap ada, dan juga penghiburan yang berasal daripadamu tetap ada di dalam kehidupan mereka. Sungguh banyak Tuhan yang ingin kami minta, namun mulut dan bibir kami terbatas untuk mengucapkannya. Untuk itu kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan, dan kami akhiri dengan doa yang sudah Kau ajarkan. Kami mau ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita sudah bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Adik-adik, nanti setelah ini akan ada video di mana itu adalah video aktivitas. Jadi kakak mohon adik-adik seperti biasa kerjakan tugasnya, nanti dikirim ke grup WhatsApp kita hasil tugasnya. Oke adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.